Oke, halo selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Semoga di pagi yang cerah ini, di pagi yang luar biasa ini, kita semua masih diberikan nikmat sehat, lalu nikmat panjang umur, dan bagi teman-teman kita atau teman-teman kalian yang masih mungkin dalam keadaan kurang sehat, semoga segera disehatkan badannya, segera diangkat rasa sakitnya atau penyakitnya oleh Tuhan. Dan bagi kalian yang sudah diberikan nikmat sehat, jangan sampai semangatnya kendor. Meskipun ada transisi lagi pembelajaran dari PTM, dari kita tatap muka menjadi PJJ atau pembelajaran online, ya. Eh, Dan sebelumnya ketika kita PTM mungkin kita praktik langsung di live menggunakan Borland C++. Sekarang Bapak memilih kita menggunakan CPP Seal aja. Ada beberapa perbedaan. Kalau misalnya di Borland itu kita menggunakan bahasa C++-nya standar versi yang paling lama, yang paling awal. Sedangkan kalau di CPP ini adalah standar paling baru. Jadi ada beberapa perbedaan sintaks atau perbedaan coding, tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalian masih bisa cukup mengikuti. Kenapa Bapak pilih ini? Karena kalau Borland kan kita harus menggunakan yang namanya laptop atau PC. Sedangkan kalian di rumah mungkin beberapa ada yang tidak memiliki laptop. Kendala tidak memiliki laptop atau PC itu kan menjadi sebuah permasalahan juga nantinya ketika kalian nanti belajar malah kalian nanti tidak bisa mengikuti, tertinggal, kan sayang ya. Jadi Bapak memilih keputusan supaya kita bisa belajar bersama-sama. Kalian juga bisa belajar coding ini menggunakan handphone, menggunakan browser Mozilla atau Chrome. Tinggal kalian ketik saja alamat URL-nya, kita bisa belajar coding bareng-bareng ya. Jadi kita menggunakan CPP Shield. Nah, hari ini kita mau membuat sebuah program perhitungan, yaitu menghitung luas dan keliling sebuah bangun ruang. Yaitu ada lingkaran, ada persegi panjang, dan persegi. Jadi seperti apa? Kalian simak pembelajaran apa yang Bapak jelaskan atau terangkan hari ini. Oke, Bapak mulai. Pertama, Bapak sudah membuka web cpp.sh atau cpp Shield-nya. Nah, dalam C++, kalau misalnya garis miring 2 yang dia arah condongnya ke kanan, itu kita bisa memberikan sebuah komentar. Ya, jadi komentar ini nggak akan dieksekusi oleh program, jadi dia hanya tampil di codingan kita aja. Fungsinya untuk apa? Untuk memisah atau lebih mempermudah ketika mungkin orang lain membaca coding kita, oh ini dipisah-pisah menjadi perbagian, oh ini feedernya, ya kan? Jadi bisa untuk memberi komentar tiap baris atau tiap blok kode. Kalian juga bisa memberi komentar, misalnya komentar yang banyak, misalnya nama saya, misalnya contoh ini kelas 9B gitu misalnya, nomor absen 11. Jadi kalau misalnya garis 2 itu dia memberi komentar hanya untuk satu baris, tapi kalau misalnya garis miringnya satu terus ada tanda bintang, berarti dia bisa memberi komentar ke beberapa baris. Jadi kalian jangan lupa kalau misalnya nanti buat beri nama di kode editor kalian di situ kecilnya. Yang pertama kita sudah jelas kita harus mendefinisikan headernya. Kalau yang kemarin kan di IOStream itu ada titik H. Tapi kalau di yang versi terbaru kita hanya untuk mengetik kode codingnya di kode editornya. Di CPP Seal ini IOStream aja, tidak usah menggunakan .header. Dan juga ada beberapa perbedaan header, itu nanti akan kita bahas di pertemuan next. Header-header apa aja sih yang berubah? Nah, ini ada lagi headernya string. Jadi yang waktu di yang versi lama string kan nggak ada. Nah, kita maka yang di ini string. Oke, ini kita hapus dulu semua. Nah, kalau misalnya di C++ yang baru ini, kita harus menggunakan yang namanya using namespace std. Gunanya untuk apa? Supaya tadi ketika kalian baru pertama kali bukanya itu kan pasti bawahnya ada std.2 cout. Nah, jadi setiap kali kita mau mendefinisikan kode cout, cin atau apapun, itu kita harus menggunakan std. Dan
itu kan buang-buang waktu ya. Nah, biar kita nggak usah bikin ketik-ketik SQL lagi, kalau kita mau ketik cout, kita gunakan fungsi ini, using namespace std. Nah, lalu selanjutnya kita definisikan dulu. Pertama kita ingin membuat persegi panjang. Kita void lalu persegi panjang, lalu kurung buka kurung tutup. Oh, ini kurang persegi. Nah, perlu diperhatikan juga, ini kita ingin membuat blok prosedur. Jadi kita pisah, nanti ada persegi panjang, ada lingkaran, ada persegi biasa. Jadi ini namanya prosedur, kita buat prosedur terlebih dahulu. Nah, jangan lupa ketika kalian mengetik kurung buka, kurung kurawal buka, ini kita sebut kurung kurawal buka, harus langsung kalian tutup supaya nggak lupa ya. Nah, baru nanti kalian bisa enter dan bisa mengetikkan codingnya. Nah, ini kita membuat void ini kita membuat blok prosedur ya. Perhatikan juga ketika mengetik variabelnya, huruf besar dan huruf kecil ini sangat berpengaruh ya. Huruf besar, huruf kecil ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya ada huruf besar, berarti nanti saat pemanggilan kalian harus bisa menggunakan huruf besar juga. Kali ini kan Bapak menggunakan persegi huruf besar atau huruf kapital di setiap awal kata atau kalimat. Nah, kalau misalnya kalian nanti ada huruf kecil semua, ya berarti ketika pemanggilan nanti harus huruf kecil semua. Ya, kalau misalnya ada huruf besar ya mengikuti variabel yang pertama kalian buat. Kalau misalnya semua huruf kecil, oke, huruf kecil. Dan perhatikan, tidak ada spasi dalam penamaan sebuah variabel. Jadi kalau misalnya mau dua kata atau dua kalimat, kalian bisa menggunakan underscore sebagai ganti dari spasi. Oke, lanjut kita mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu, ya kan? Karena misalnya variabel integer, kemarin kan variabel ada integer, ada float, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca di Google Classroom materinya tentang berbagai macam bentuk variabel. Kita masukkan dulu misalnya panjang, lebar, terus luas. Luas data ini luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Lalu titik koma jangan lupa. Nah, kenapa sih di blok prosedur nggak pakai titik koma? Karena kalau ketika kita menggunakan membuat blok prosedur setelah kurung buka kurung tutup, dia tidak perlu menggunakan titik koma. Jadi dia hanya menggunakan setelah kurung buka kurung tutup, yaitu kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Karena berbeda antara blok prosedur dengan kita menuliskan sintaks seperti variabel atau fungsi-fungsi standar dari C++ ini. Lalu kita cetak menggunakan cout. Masukkan panjang. Nah, selesai ini untuk tabulasi ya, seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu. Jadi tabulasi itu seperti kalau misalnya kita mengetik di Microsoft Word itu menggunakan tab, berarti dia menjorok spasinya ke dalam. Tabulasi itu sebanyak 7 spasi atau 7 karakter. Jadi kalian hitung aja, kalau misalnya mau lebih panjang berarti kalau satu slash t atau satu tabulasi itu 7 spasi. Berarti kalau kalian mau lebih tengah sampai 14 spasi, berarti ada slash t-nya ada 2, tabulasinya ada 2. Ini kita masukkan cin. Nah, cin ini adalah fungsinya untuk memasukkan karakter atau memasukkan sebuah fungsi ketika kita misalnya program sudah dieksekusi, maka misalnya masukkan panjangnya berapa, kita berarti kan kalau cout itu untuk mencetak, jadi masukkan panjang di tanda kutip itu akan dicetak. Nah, kalau ini kita bisa memasukkan manual, jadi nggak otomatis. Jadi ketika program dieksekusi nanti kita bisa masukin lagi angkanya misalnya 10, 7, jadi bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau cout itu kan dia tandanya kurang dari ya 2 kali. Nah, kalau ini itu kebalikan dari cout, berarti dia tandanya lebih besar 2 kali, dan dia tidak perlu pakai tanda petik. Jadi kita setelah in kita kurung siku yang ke arah kiri atau tanda lebih besar dari 2 kali, lalu kita panggil nama variabel yang sudah kita definisikan di atas. Nah, ini kita beri komentar lagi, input. Ini kita bikin inputnya dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa enter lagi, lalu kita cetak lagi, kita masukkan lebar.
titik koma, CI, lebar. Lalu kita definisikan rumusnya. Rumus luas persegi panjang apa sih? Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Jadi tanda kalau lebar itu kita bisa menggunakan tanda bintang ya. Kalau bagi atau di divide itu pembagian, kita bisa menggunakan garis miring. Lalu kita definisikan lagi keliling. Jadi nama variabelnya juga perhatikan harus sama dengan yang sudah kita definisikan di atas. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kita beri komentar lagi. Rumus kita selanjutnya adalah output. Ya, si out luas persegi panjang adalah ini. Lalu kita bisa inline. Lalu kita bisa mencetak kelilingnya. Oh iya, kita panggil dulu misalnya si outnya apa yang kita mau cetak. Misalnya kan dia tadi apa, luas persegi, tapi luas segi panjang. Lalu kita tutup, kita masuk ke persegi. Kita masukkan lagi integer isi luas persegi keliling. Kita beri komentar lagi. Masukkan isi ini, isi out. Nah, kita rumus luas persegi sama dengan isi kali sisi keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Out luas persegi adalah luas out keliling persegi adalah. Jadi perlu diperhatikan juga ketika kita ingin memanggil sebuah variabel, kita harus menggunakan tanda lebih atau kurang dari 2 kali. Nline ini fungsinya sama seperti slash n. Kalau misalnya slash n itu kan dia ada di dalam tanda kutip 2 di dalam misalnya si out luas persegi adalah misalnya slash n itu kita pakai fungsinya di sini. Nah, kalau misalnya nline di luar dari tanda petik 2. Slash n itu atau nline sama-sama fungsinya seperti kita membuat baris baru atau kita menekan tombol enter kalau misalnya kita lagi mengetik di Microsoft Word. Oke, kita masuk ke rumus lingkaran.
lagi luas lingkaran keliling lingkaran. Jadi gunanya tanda koma ini untuk memisahkan antar variabel. Berarti kalau misalnya ini ada ini jari koma luas lingkaran koma, berarti ada 3 variabel yang kita buat. Kita definisikan lagi nilai Q-nya. Nilai Q itu kan 3,14. Lalu kita bikin input out kan jari ini kita definisikan rumusnya terlebih dahulu. Luas lingkaran sama dengan nilai Q dikali jari dikali jari. Oke. Lalu keliling lingkaran sama dengan 2 kali nilai Q kali jari. Output out luas lingkaran adalah kita buat bentar lagi out keliling setelah itu kita buat fungsi utama. Integer ini. Lalu kita tinggal memanggil out bisa menggunakan /n misalnya. Kita panggil blok prosedur yang tadi. Jadi harus perhatikan lagi. Kira-kira tadi nulisnya ada huruf besarnya enggak, ada huruf kecilnya enggak. Nah, kalau sudah benar, tinggal itu koma. Nah, pemanggilan prosedur juga kita menggunakan kurung buka kurung tutup. Lalu lagi si out itu dan keliling prosedur. Kalau sudah, kalau yang kemarin kita menggunakan get, ini kita menggunakan return out. Sudah, coba kita running, dia bisa jalan atau tidak. Tergantung sinyal juga ya. Masih loading. Oke. Karena ini sifatnya si PP Shield ini dia sifatnya online, jadi kita juga nggak bisa ini ya. Kalau misalnya memang sinyal kalian bagus ya dia untuk executing programnya untuk debuggingnya bakal cepat. Tapi kalau sinyalnya
lagi kacau ya kalian sabar. Jadi untuk menghindari hal itu kalian copy dulu aja coding kalian. Kalian bisa blok terus kita copy kan kan error. Oh, ada kesalahan ini. Klik persegi panjang yang masih salah. Oke, karena ini error kita buka baru lagi. Berarti kita mencari nih ada beberapa masih error. Klik persegi panjang. Nah inilah kita kalau misalnya coding ada kesalahan error seperti ini, kita bisa coba cari jalan keluar. Keliling underscore L. Oh iya, ini lihat ya kan kesalahan nih kalau misalnya nggak teliti. Oke, sudah errornya sudah hilang semua. Kita bisa menyampaikan salah 10 dari 5. Dia otomatis bakal menghitung sendiri. Lalu persegi misalnya sisinya 8. Dia bakal menghitung sendiri jari-jari misalnya 17. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ketika kalian menulis program ada error, jangan khawatir. Tadi kan error nih karena di sini nih banyak nih. Karena apa errornya? Nah, ternyata Bapak lupa. Jadi ketika kita memanggil sebuah variabel, misalnya kita sudah definisikan rumus, terus kita panggil variabel, maka setelah tanda petik dulu kita tidak boleh menggunakan titik koma seperti ini, karena nanti dia terbacanya akan error. Jadi si blok prosedurnya bakal error. Jadi ketika kita petik 2 tanda kurung blok kurung tutup, lalu ini langsung kita panggil variabelnya sesuai dengan yang sudah kita definisikan di rumus ini, lalu inline ini untuk membuat baris baru. Ya, kalau misalnya ini kalian mau tambahin lagi, mungkin mau tambahin enter lagi, ya tambahin aja di sini /n, ini /n. Jadi dia ntar bakal ada jeda nih di sini nih, di antara setelah keliling ada jeda lagi satu paragraf baru. Tuh. Ini codingnya Bapak kopas semua, nanti Bapak share di Google Classroom. Kalian juga setelah kalian mengerjakan ini, terus gimana sih cara biar Bapak bisa melihat hasil kerja kalian? Kalian bisa get URL. Nah, lalu kalian kopas URL-nya ini, kirim ke WA Bapak. Nanti ada tugas, kita juga menghitung, dan ini kan kita boleh menghitung persegi dan persegi panjang. Nanti kalian buat rumus untuk menghitung volume balok, lalu ada lagi volume bola. Jadi volume bola
volume balok, dan volume kerucut. Rumusnya seperti apa? Kalian sudah belajar, kalian bisa googling juga ya. Oke. Jadi kalian nanti buat kalau Bapak ini persegi panjang, persegi dan lingkaran. Nah, kalian nanti buat volume kerucut, balok, dan volume bola. Oke. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jadi jangan lupa nanti kalau mau dikirim di URL-nya ini yang di copy ke Bapak. Thank you.